Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillah kita masih jumpa di pembelajaran virtual. Kali ini kita masih belajar tema 7 muatan IPS, materi peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kita ingat kembali ya materi yang sudah kalian pelajari tentang ASEAN. Kira-kira apakah kalian masih ingat? ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ada 10 negara anggota ASEAN, yaitu 5 negara pemrakarsa tadi, ditambah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN bertujuan meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan. Selain informasi ini, kalian juga sudah mempelajari tentang kerjasama ASEAN di berbagai bidang, di antaranya di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di dalam bidang ekonomi contohnya ada AFTA, IRI, kemudian proyek industri pupuk, pengembangan jaringan transportasi, penanaman modal, serta pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Berikutnya, kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya, contohnya mengadakan pentas budaya, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara, serta mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Berikutnya, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan contohnya melakukan pertukaran pelajar, kemudian membentuk kelompok peneliti antar negara, serta menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, orientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia. Kerjasama ASEAN berikutnya di bidang politik dan keamanan. Di bidang politik dan keamanan, contohnya adalah perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zona of Peace, Freedom and Neutrality atau yang disingkat dengan ZOPFAN. Kemudian perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, perjanjian kawasan bebas nuklir, serta pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Berikutnya, kerjasama ASEAN di dalam bidang olahraga. Contohnya mengadakan SEA Games, mengadakan ASEAN Para Games, serta mengadakan AFC. Contoh kerjasama di bidang iptek adalah pengembangan teknologi pasca panen secara bersama-sama, serta membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Nah, ini adalah beberapa contoh kerjasama yang sudah diselenggarakan oleh ASEAN. Nah, sekarang kira-kira apa saja peran Indonesia di dalam ASEAN? Ada beberapa peran Indonesia di dalam ASEAN sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam organisasi ASEAN. Di antaranya yang pertama, Indonesia merupakan negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan SEA Games. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam.
Indonesia juga merupakan negara penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Kemudian Indonesia juga membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Muslim di Moro, serta Jakarta Informal Meeting dan sebagai tuan rumah KTT ASEAN yang pertama. Nah, kaitannya dengan KTT ASEAN, kira-kira apa sih KTT ASEAN itu? Baiklah, kita pelajari selanjutnya. KTT kepanjangan dari Konferensi Tingkat Tinggi, yaitu pertemuan tertinggi antara pemimpin negara anggota ASEAN. KTT ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. KTT ASEAN yang pertama dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali, yaitu tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Lalu kira-kira apa ya hasil dari KTT pertama di Bali ini? Hasil KTT ASEAN yang pertama di Bali diantaranya yang pertama, para negara anggota ASEAN melakukan deklarasi terhadap negara-negaranya, negara anggota terutama. Kemudian melakukan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menetapkan pembentukan dan peresmian Sekretariat ASEAN, yaitu di Jakarta. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Sekjen ASEAN yang pertama adalah H.R. Darsono, kemudian digantikan oleh Umar Yadi Nyoto-Wiono. Ini adalah hasil dari KTT ASEAN yang pertama di Bali. Kemudian, selain KTT ASEAN, Indonesia juga berperan dalam kerjasama antar parlemen. Apa itu kerjasama antar parlemen? Kerjasama antar parlemen ASEAN yaitu badan yang dibentuk melalui penandatanganan para ketua delegasi untuk meningkatkan kerjasama ASEAN. Kerjasama antar parlemen ini dibentuk pada tanggal 2 September 1977. Kerjasama antar parlemen ini disebut dengan AIPO, yaitu ASEAN Interparliamentary Organization atau sekarang disebut dengan AIPA, ASEAN Interparliamentary Assembly. Tujuan diadakannya kerjasama antar parlemen adalah yang pertama, memfasilitasi pencapaian tujuan ASEAN. Yang kedua, memajukan solidaritas, saling pengertian, dan kerjasama antar anggota. Peran Indonesia di dalam kerjasama antar parlemen atau yang sekarang disebut dengan AIPA, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara penggagas kerjasama antar parlemen. Jadi, kerjasama antar parlemen ini merupakan ide atau usulan dari Indonesia. Kemudian peran yang kedua, negara Indonesia juga ikut aktif berpartisipasi untuk menyusun AIPA. Nah, selain kerjasama antar parlemen, Indonesia juga berperan dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN ini dilaksanakan di Bali tanggal 19 Juli 2011. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu. Pembahasannya yang pertama, pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi. Yang kedua, mendorong perdamaian, kerjasama, dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. Nah, ini adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilaksanakan di Bali saat itu. Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan soal di link Google Form yang Ibu share. Nah, ini adalah materi tentang peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN.
Di antaranya yang pertama peran Indonesia di dalam KTT ASEAN yang pertama, kemudian yang kedua kerjasama antar parlemen, dan yang ketiga adalah pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Untuk materi hari ini Ibu cukup sampai di sini. Silahkan kalian pelajari lagi buku temanya tentang peran Indonesia di dalam kerjasama ASEAN. Silahkan kalian juga bisa mencari informasi dari sumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.